Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Walaqad qala azza min qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap kondisi kita semuanya dan atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya. Karena dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa kembali bersua, bermajlis bersama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan untuk kita bisa menyiarkan semangat dakwah, geliat dakwah yang ada di komunitas kita di Masjid Al-Muttaqin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kita untuk bermajlis, untuk duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk kita jaga dan patut untuk kita syukuri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqhud Da'wah wa Tazkiyatun Nafas yang dikarang oleh Syekh Husain Ibn Audah Al-Awaisyah, dan kita masuk kepada pembahasan kitab yang kedua dari kitab beliau, yaitu terkait dengan at-tahdhir minasyaiton wa bayani maqayidihi wa tahassuni min, yaitu kita berhati-hati daripada syaitan dan tipu muslihat daripada syaitan. Karena syaitan ini sebagaimana kita pahami bersama, sebagaimana yang kita pahami pula bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkata terkait dengan syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan
inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian semuanya, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh-musuh kalian. Musuh yang nyata, musuh yang jelas. Walaupun secara zahirnya tidak nampak, tetapi gangguan dan waswasah, bisikan-bisikannya itu jelas dan nampak sekali. Oleh karena itu, dalam ayat yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-200, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Ketika ada sebuah bisikan-bisikan kepadamu dari syaitan, ya, jadi an-nazgh itu bermakna al-waswasah. Maknanya adalah bisikan-bisikan yang sampai kepada kita semuanya. Nazghum fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa imma yanzaghannak au yusibunnak, ya, menimpakan kepada kalian itu apa? Syaitan, bisikan-bisikannya, ya. Dan itu disampaikan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala terkait dengan an-nazgh, yakni al-waswasah. Atau dalam kitab tafsir yang lainnya, dalam kitab Zadul Masir, Al-Imam As-Suddi mengatakan an-nazghu al-waswasatu wa hadisun nafsi. Kalimat an-nazgh adalah al-waswasah, sebuah bisikan keraguan ketika kita hendak melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah. Contoh ketika kita hendak berwudu misalnya, maka syaitan akan muncul ketika kita hendak berwudu. Tadi kira-kira saya sudah membasuh tangan apa belum ya? Ketika sudah membasuh tangan, kemudian sudah mengusap kepala sampai kepada kaki, muncullah sebuah an-nazgh, waswasah. Tadi saya sudah mengusap rambut seperti apa ya? Apakah saya mengusap rambutnya, mohon maaf, cuma gini-gini saja? Ya? Ada air plok gitu ya? Atau seperti apa? Jadi syaitan mulai memunculkan sebuah keraguan ketika seorang hendak melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai ketika dia berwudu. Ketika sudah selesai berwudu, ketika hendak sholat, muncul lagi waswasah yang berikutnya. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ragu dia, kurang mantap Allahu Akbarnya. Diulangi lagi Allahu Akbar, kurang mantap lagi. Sampai kita lihat orang-orang yang seperti ini muncul waswasah daripada syaitan. Maka seorang harus membangun ibadah atas sebuah keyakinan ibadah dia adalah benar. Supaya apa?
supaya waswasah syaitan itu hilang daripada diri kita semuanya. Nah, inilah syaitan ketika manusia mulai ibadah kepada Allah, maka mulai dia mengganggu. Akhirnya ketika dia ikut bersama imam, dia kebayang, kayaknya tadi ketika saya berwudu lupa tuh mata kakinya belum terbasuh. Dia lihat lagi tuh mata kakinya, oh udah kering ya, ya sudah dari tadi ya. Maka ketika muncul waswasah, ya, fasta'id billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika muncul hadisun nafs, ada sebuah ungkapan dari kalbu kita. Ya, hadisun nafs. Ada pernyataan-pernyataan dari dalam diri kita. Kamu tuh ini ya, kamu tuh begini ya, kamu tuh begitu ya. Maka fasta'id billah, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Fasta'id billah artinya apa? Istajir billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ai utlub an-najata min dzalika billahi. Maka mintalah keselamatan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghalau segala macam bisikan-bisikan daripada syaitan, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata beliau di akhir dalam tafsirnya, fala yusta'adu minal qilabi illa birabbil qilab. Tidaklah seorang itu dia menjaga diri dari gangguan anjing kepada Rabbil Qilab. Rabbnya siapa? Rabbnya Qilab. Ya. Kemudian sebagaimana dihikayatkan dari sebagian ulama salaf, ketika dia berkata kepada muridnya, ma tasna'u bisyaitani idza sawwala lakal khataya. Apa yang akan kamu lakukan ketika syaitan muncul menjadikan dosa dan kemaksiatan itu indah? Ya, dosa dan kemaksiatan itu indah. Karena syaitan laknatullah itu menjadikan sebuah dosa dan kemaksiatan di hadapan Bani Adam itu sangat indah sekali. Padahal sebenarnya itu biasa-biasa saja. Ya. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma asyaitan. Jangan sampai ada seorang laki-laki dan wanita yang belum diikat dengan sebuah hubungan pernikahan berkholwat. Ya, alias apa? Bersepi-sepian. Kenapa? Karena ketiganya adalah syaitan. Walaupun wanita itu sudah tua. Kadang orang mengatakan wanitanya sudah tua nggak apa-apa. Ingat, syaitan sawwala lakum,
ay zayyana lakum, syaitan akan memperindah tuh wanita yang sudah tua ini bagikan wanita umur 20 tahunan. Karena dibuat apa? Diperindah pandangan manusia, pandangan Bani Adam yang hakikatnya dia itu seorang kalau dia sadar melihatnya itu sudah tua. Tetapi lihat syaitan sudah mulai muncul di sini. Seakan-akan itu suatu yang paling luar biasa di hadapannya. Bidadari yang turun dari mana gitu kan? Ya. Itu syaitan. Maka berhati-hati di dalam masalah ini. Ya. Kemudian seorang tilmid tadi, seorang murid tadi mengatakan, qala ujahid, saya akan bersungguh-sungguh. Saya akan bersungguh-sungguh. Kemudian katanya hada yatul, dan itu waktunya cukup sangat apa? Lama. Kemudian disampaikan ada sebuah pendekatan oleh beliau, seorang guru kepada muridnya. Ara'aita law mararta bi ghanamin fanabbahaka qalbuha wa mana'a minal ubur ma tasna'u. Bagaimana pendapatmu jikalau engkau melewati seekor ghanam, ya seekor kambing, ya, fanabbahaka qalbuha, kemudian ada seekor anjing yang menggonggong, ya, wa mana'a minal ubur, dan ternyata anjing tersebut mencegahmu untuk lewat. Ma tasna, apa yang kamu perbuat? Ukabiduhu wa arudduhu juhdi, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan menghalau ke anjing tersebut, menghalau anjing tersebut biar dia pergi dari hadapan saya. Qala hada yatulu alaika, itu hal yang sangat membutuhkan waktu. Ya. Walakin istaghis bisahibil ghanam yakufuka anka. Ya. Jadi kamu cuma ngomong saja siapa pemilik ghanam ini, yang dimana pemilik ghanam ini akan memberikan sebuah apa? Sebuah jalan untuk ghanam lewat. Ya. Artinya apa? Artinya seorang ketika mengalami sebuah permasalahan, gangguan-gangguan daripada syaitan, kepada siapa kita diminta untuk berlindung? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghalau itu semuanya. Yang bisa menghalau itu semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami'un li jahlil jahil. Allah Subhanahu wa taala mendengar kejahilan orang yang jahil. Wasta'a wal isti'adatu bihi min nazghihi wa li ghairihi dzalika min kalami khalqihi fala yakhfa 'alaihi minhu syai'. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa-apa yang disampaikan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sedikit surat Al-Mujadilah atau Mujadilah, ada seorang di sana diceritakan seorang sahabiat yang bernama Haulah binti Sa'labah. Haulah binti Sa'labah radhiyallahu taala anha.
Khawlah binti Sa'labah ketika beliau radhiyallahu taala anha bermasalah dengan sesuatu yang terjadi dengan suaminya, ada sedikit permasalahan dengan suaminya, yang dimana suaminya menganggap Khawlah binti Sa'labah seperti ibunya, ya. Jadi ketika seorang suami mengatakan punggung kamu, badan kamu seperti punggung atau badan ibuku, ini masuk kepada ad-dhihar. Masuk kepada ad-dhihar. Nah, ketika sang suami ini mengatakan kepada Khawlah binti Sa'labah dengan pernyataan kayak gitu, apa katanya? Saya tidak bisa berdekatan dengan kamu dulu sampai saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jawabannya. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhan Khawlah binti Sa'labah dan berikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Yang di sini maksudnya yang bisa kita ambil adalah sebuah kejadian ketika Khawlah binti Sa'labah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba Khawlah binti Sa'labah menjegat, menahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan seorang wanita yang diperlakukan oleh suaminya tidak baik. Maka Khawlah binti Sa'labah mengatakan, kunta Umair wa asbahta Umar. Engkau itu dahulu ya Umar namanya Umair, Umar kecil. Sekarang engkau menjadi Umar beneran. Artinya menjadi seorang khalifah. Ditahan ya pasukannya Umar bin Khattab bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang lain nggak tahu nih dia ini Khawlah binti Sa'labah. Apa kata sahabat yang lain? At-ta'rifin man huwa Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Tidakkah engkau mengetahui siapa ini? Dia adalah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Apa kata Khawlah binti Sa'labah? Iya, saya tahu dia adalah Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu mengatakan, diam kalian semuanya. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah alladhi sami Allahu min fawqis samawat walam yasma qaul Umar. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu taala anha yang ketika dia berkeluh resah kepada Allah, ketika dia mengeluhkan permasalahan kepada Allah, ketika dia mengeluhkan sebuah kondisi-kondisi yang menimpa kepada dia kepada Allah, sami Allah fi fawqas sab'i samawat, Allah mendengar, dan itu Allah Subhanahu wa taala berada di langit yang ketujuh. Walam yasma' Umar, dan Allah tidak mendengarkan perkataannya Umar. Lihat, artinya apa? Allah mendengar keluhan-keluhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia. Fa haqqu an yasma' Umar. Maka lebih layak Umar ini mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Subhanallah. Lihat. Ini bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika ada sebuah keutamaan seorang sahabat yang lain, keutamaan sahabiat yang lain, dia mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan ini korelasinya adalah innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Alim,
Allah Subhanahu wa taala alimun bima yudhibu anka nazgus syaitan wa ghayr dzalika min umuri khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kapan bisikan-bisikan syaitan itu hilang daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan dinyatakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi disinilah ketika seorang mulai muncul waswasah, mulai muncul hadisul nafsi, sebuah bisikan-bisikan jiwa terkait dengan kondisi dia dalam ibadah kepada Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam waswasah bisikan-bisikan tersebut. Ya, harus dihalau. Ya, harus dihalau dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah min maqaidi syaitan li bani Adam. Di antara tipu daya syaitan kepada manusia. Karena syaitan enggak pernah ridha. Permusuhannya sangat abadi, Allah abadikan permusuhan ya antara syaitan dengan manusia sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya, maka syaitan sekarang upgrade syaitan itu upgrade. Ya. Kalau sekarang zamannya zaman HP, ya syaitan juga pintar HP. Ya, menyesuaikan kondisi zaman itu syaitan. Nah, di antara tipu daya syaitan kepada Bani Adam adalah ba'su iblis sarayahu wa mutaba'atuhu li amalihim al-khabithah. Ya, yaitu iblis ya mengutus para pasukannya dan mengawasi amalan-amalan mereka yang buruk. Ya, mengawasi amalan-amalan Bani Adam yang buruk. Disebutkan bahwasannya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, syaitan itu ya, atau iblis itu meletakkan istananya di atas air. Ya. Kemudian summa yab'atsu sarayahu, kemudian dia ini mengutus pasukannya. Jadi ada pasukan para pengganggu manusia. Para pasukan pengganggu manusia. Tergantung dengan kondisi keimanan manusia tersebut. Ya, kalau dia kelasnya profesor misalnya, maka iblis pun profesor pula lah. Kalau dia kelasnya kelas TK, ya sudah iblisnya TK juga. Ya, sesuai. Nah, fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Ya. Yang dimana di kalangan manusia yang paling rendah ya, kedudukannya a'dhamuhum fitnah, itu yang paling besar nanti fitnahnya. Ya, kenapa? Karena dia enggak mampu dengan tipu daya iblis, padahal sebenarnya ringan-ringan saja. Tetapi karena dia keimanannya rendah, maka itu menganggap bahwasannya itu adalah sebuah ujian yang paling berat. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Enggak pernah ada manusia yang kadarnya kayak gitu kemudian apa? Diberikan beban yang lebih. Tidak. Allah enggak pernah seperti itu. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Ya Allah, jangan Engkau berikan kami siksaan jikalau kami ini berdosa atau kami lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan Engkau berikan beban kepada kami sebagaimana Engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Ya. Lihat, ini doa-doa kita semuanya. Ya. Rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau bebankan sebuah beban kepada kami yang kami tidak mampu membawa beban tersebut. Ya, tidak akan mungkin Allah memberikan sebuah cobaan kepada manusia di luar daripada kemampuan manusia. Ya, maka iblis pun gitu. Ingin nguji, ya sudahlah, kelasnya kelas yang sesuai dengan kelasnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan ya kepada rajanya, ya rajanya setan, yaitu iblis, saya sudah melakukan ini dan itu. Kemudian fayaqul, maka dikatakan, ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa. Engkau belum melakukan apa-apa, cuma segitu kecil. Ya, masih ringan. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi yang lainnya. Ya, laporan. Jadi setiap hari itu laporan. Ya. Fayaqul ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Dia mengatakan, aku mendatangi salah seorang di kalangan manusia. Kemudian yang aku lakukan adalah menjadikan sebuah perceraian antara suami dan istri hanya berdasarkan masalah yang sepele. Masalah yang sepele, bukan masalah yang urgen, bukan masalah yang berat. Ya, tetapi aku bisa memisahkan ini semuanya. Apa kata iblis ini? Fayudnihi minhu, maka dia didekatkan kepadanya. Wa yaqul ni'ma anta, sebaik-baiknya pasukanku adalah engkau. Lihat. Jadi diberikan apa? Apresiasi. Kalau sudah dapat apresiasi dari rajanya, kira-kira dapat apa? Dapat apa? Penghargaan. Jadi di iblis juga ketika orang melakukan sebuah prestasi, maka diberikan reward. Yang enggak berhasil berikan punishment. Ya. Jadi sama sebenarnya antara kehidupan para bangsa iblis dengan manusia, ya seperti gitu. Ada reward, ada punishment, ada sebuah hadiah, ada celaan. Itu biasa. Ya. Maka orang-orang yang berhasil di kalangan iblis ini diberikan kedudukan yang layak. Wah, kamu ini luar biasa. Kamu berhak menjadi orang yang terdekat denganku. Pangkatnya apa? Bintang 1 gitu. Ya. Misalnya gitu kan, kalau di sana ya. Nah, diberikan apa? Sebuah gelar dan pangkat kehormatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tipu daya iblis yang kedua adalah sa'yuhud daimu fil ighwa'i wal idlal. Usaha yang terus-menerus untuk menyesatkan manusia. Usaha terus-menerus dalam menyesatkan manusia. Ya, oleh karena itu ada pesan ya. Ketika kira-kira 2 pekan yang lalu saya mengikuti sebuah program standarisasi dai MUI pusat itu, bahwasannya musuh-musuh kaum muslimin itu banyak. Yang mereka adalah sebenarnya jelmaan-jelmaan iblis yang berbentuk manusia. Ya, jelmaan-jelmaan iblis yang berbentuk manusia. Maka setiap kita kewajibannya adalah bagaimana membantah mereka semuanya. Baik itu secara
lisan, baik itu secara tulisan, baik itu di dunia nyata maupun kita di dunia maya. Ya, maka harus apa? Harus mulai berperan di kalangan kita semuanya. Ya, karena iblis-iblis yang berbentuk manusia ini sudah muncul, kata beliau. Ya. Dan perlunya kita untuk bersatu padu di dalam menghalau segala macam penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh kalangan iblis yang berbentuk manusia. Karena itu luar biasa. Itu luar biasa, sudah berbentuk manusia nih. Ya. Sudah ada bentuknya, awalnya nggak tahu bentuknya kayak apa kan itu. Ya. Sehingga ketika ada seorang yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengganggu dan menyesatkan manusia, dan selalu berusaha bagaimana manusia jauh daripada Allah, jauh daripada agama, jauh daripada masjid, jauh daripada ingat kepada orang-orang yang saleh, ya, di kalangan para ulama. Ya, menghalangi itu semuanya, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hada syaitan bi jusmanil ins. Ini adalah syaitan yang berbentuk manusia. Nah, jadi sudah bisa berbentuk gitu ya. Dan itu sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kerjaannya adalah bagaimana manusia sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu pernyataan iblis di dalam surat Shad ayat ke-82 sampai ayat ke-83. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata syaitan, dengan kemuliaan engkau ya Allah. Lihat, masih memuliakan Allah ya. La ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi khairu ahlu tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tipu daya syaitan yang kedua adalah sa'yuhu ad-daimu fil ighwa'i wal idlal. Usaha yang terus-menerus di dalam menyesatkan manusia. Tadi kita baca sebuah ayat atau dua ayat surat Shad ayat ke-82 sampai ayat ke-83, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait dengan asyaitan, yang mana tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan qala fa bi izzatika. Syaitan berkata fa bi izzatika, maka dengan kemuliaanmu ya Allah. Masih apa? Masih
bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, yaitu manusia, ya, semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang memiliki sifat ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah sebuah sumpah abadi iblis atau syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, sebuah pernyataan seorang tabi'in Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya terkait dengan sebab-sebab tidak dikabulkan doanya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan salah satu di antara 10 sebab tidak dikabulkannya doa manusia. Apa kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala? Qultum anna syaitana aduwwun lakum fawaqtumuhu. Kalian mengatakan bahwasannya syaitan adalah musuh kalian, musuh utama kalian, akan tetapi kalian selalu mengikuti arahan-arahan daripada syaitan. Ya, itu jelas. Ini seorang ketika masih mengikuti arahan-arahan syaitan untuk menyesatkan manusia, maka dia telah dusta terkait dengan doanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman ketika meriwayatkan sebuah hadis terkait dengan orang-orang yang senantiasa menyesatkan manusia, padahal mereka adalah para duat, mereka adalah para dai yang mengajak kebaikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi di sana disebutkan, kata Hudzaifah ibn Yaman ketika meriwayatkan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'atun ala abwabi jahannam. Ada para dai yang dimana kerjaannya adalah ngajak orang menuju pintu-pintu jahanam. Ada enggak? Ada. Ya. Faman ajabahum qadafu. Barang siapa yang menjawab seruan para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam, maka akan menyeretnya. Ya. Maka ini bahaya. Ya. Para dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam dalam rangka menyesatkan manusia, ini sangat berbahaya sekali. Maka disitulah terbuka pintu-pintu daripada tipu daya syaitan. Kemudian di sini dalam sebuah hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan selainnya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ada seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qala, sungguhnya syaitan berkata, wa izzatika ya Rabb
la abrahu ughwi ibadak. Demi kemuliaan Engkau ya Allah, sungguh aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Sungguh aku tidak akan pernah berhenti di dalam menyesatkan manusia. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa-nyawa mereka masih di jasad-jasad mereka, saya akan sesatkan mereka semuanya. Ya, itu sudah sumpahnya setan, sudah sumpahnya iblis. Selama hayat masih dikandung badan, maka aku gak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Faqala Rabb, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kata Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Lihat, Allah kok ditantang. Allah kok ditantang sama iblis, sama syaitan ini. Allah jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang sangat luar biasa. La azal, saya akan senantiasa aghfiru lahum, saya ampuni itu hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam itu. Silakan kau sesatkan manusia. Selama kau mampu sesatkan manusia, akan tetapi aku akan ampuni dosa-dosa mereka semuanya, selama mereka minta ampun kepadaku. Lihat, ya. Maka disinilah ketika seorang melakukan sebuah kesalahan karena gangguan-gangguan syaitan, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan ampunan kepada mereka semuanya. Ya. Jadi biarpun iblis sudah mengatakan di hadapan Allah seperti itu, Allah memberikan sebuah jalan keluar, Allah memberikan sebuah solusi kepada para hambanya. Silakan kau lakukan itu, tapi ingat, selama mereka minta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepada mereka semuanya. Ya, maka jangan pernah kita itu ya lalai atau tidak pernah kita meminta ampunan kepada Allah terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian disebutkan pula yang ketiga, likulli syakhsin qarinuhu minal jin, setiap seorang itu ada pendamping dari jin. Setiap seorang ada pendampingnya, ya, dari kalangan jin. Kalau bukan dari kalangan jin, setiap manusia ada pendampingnya juga dari kalangan manusia, ada dua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya, rahimahullahu taala, bahwasannya likulli insan bitonatan, setiap manusia ada bitonah, ada pendampingnya dua. Ada dua pendamping dari kalangan manusia. Bitonatun tadulluhu ilal khair, ada bitonah, sahabat karib yang menunjuki dia kepada kebaikan. Kemudian sahabat yang lain, bitonatun tadulluhu ila syarr, ada sahabat dekat yang mana sahabat dekat tersebut selalu menunjuki dia kepada keburukan. Tinggal dia apa? Mana yang akan dia dekati. Dari kalangan manusia nih ada dua. Ada yang selalu menunjuki kepada kebaikan,
ada yang menunjuki kepada keburukan, mana yang paling dia pegang dari bitonah tersebut. Ya. Dan ini bahaya kalau kita duduk-duduk di salah tempat. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam sebuah kitabnya Bada'i Al-Qasas An-Nabawi, ketika beliau menjelaskan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang Bani Israel. Ya, mulai kemungkaran di kalangan Bani Israel, disebutkan dalam hadis yang mulia tersebut bahwasannya ada seorang laki-laki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Bani Israel kerjaannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada sebuah kemungkaran dia ingkari. Maka orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran merasa apa? Gerah. Merasa gerah dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Maka dia bermusyawarah tuh orang-orang yang pelaku mungkar ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada laki-laki ini? Maka diputuskanlah sebuah kesepakatan musyawarah. Diajak untuk duduk bersama, diajak untuk makan bareng, diajak untuk minum bersama. Ya, disebutkan kata Nabi, fayujalisuna wa yuaqiluna wa yusyaribuna. Diajak makan bersama, diajak minum bersama, diajak duduk bersama. Terus yang dia lakukan tuh para ahli kemungkaran ini, lambat laun ketika mereka melakukan sebuah kemungkaran, seorang laki-laki tadi yang kerjaan pertamanya adalah ingkarul mungkar terdiam. Kenapa? Karena tidak enak. Sudah diajak duduk bareng, diajak makan, diajak minum, gimana dia mengingkari? Maka dia biarkan mereka melakukan sebuah kemungkaran. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah mulai awal kemungkaran di kalangan Bani Israel. Maka jangan sampai kita diam. Jangan sampai kita diam ketika kita melihat sebuah kemungkaran. Nah, as-saqit anil munkar kas-syaitanil akhras. Orang yang diam ketika melihat sebuah kemungkaran bagaikan setan yang apa? Tuli. Apa yang bisu. Ya, karena enggak bisa ngomong apa-apa. Padahal setan selalu apa? Memberikan sebuah penyesatan kepada manusia. Kita kembali. Nah, di kalangan manusia ada bitonah 2 tadi. Nah, sekarang di kalangan jin, setiap manusia ada pendampingnya di kalangan jin. Dan disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan ada korinnya atau pendampingnya di kalangan jin. Qalu, maka mereka berkata para sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, begitu juga engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala wa iyyai, juga aku. Illa annallaha a'anani alaihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku dari bisikan-bisikan yang buruk. Dari apa? Dari jin tersebut. Fa aslama, dan jin tersebut masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, dan tidaklah jin tersebut memerintahkan kepadaku melainkan sebuah kebaikan. Ya, maka disinilah ya, berhati-hati kita ini ya. Kita berhati-hati terkait dengan apa? Terkait dengan
bisikan-bisikan daripada jin, bisikan-bisikan daripada syaitan. Nah, maka ketika ada bisikan-bisikan buruk, maka cepat-cepat kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ada bisikan-bisikan kita untuk membenci manusia, membenci orang, hasad kepada orang, dengki kepada orang, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya itu hilang semuanya dari diri kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tipu daya syaitan yang keempat adalah asyaitanu yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di ibnu adam majrad dam, aliran darah, atau mengalirnya darah, itulah disitulah syaitan yajri, artinya apa? Berjalan di kalangan bani Adam. Li hadisin Sofiyah binti Huyai, ada sebuah hadis dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan ini dia berjalan di tubuh manusia majrad dam, di tempat aliran darah tersebut. Maka kita berhati-hati, berarti sangat sangat dekat banget dengan kita ini, sangat dekat banget. Maka seorang yang faqih, seorang yang berilmu, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disebutkan kata beliau, min fiqhil abdi ya'lamu amuzdadun imanuhu amuntaqisun. Di antara cerdasnya seorang hamba adalah ketika dia mengetahui kapan imannya sedang bertambah, kapan imannya sedang berkurang. Artinya apa? Ketika mulai berkurang, disitulah peranan syaitan yang masuk kepada diri kita semuanya. Maka berhati-hati daripada itu semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, qadfuhu su'a awi syai'u fi qalbil insan. Tuduhan yang buruk kepada hati manusia. Jadi senangnya nuduh kepada manusia itu apa? Hal-hal yang buruk. Subhanallah. Maka ketika ada tuduhan-tuduhan yang enggak baik, maka cepat-cepat kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau mu'taqifan, beliau i'tikaf. Fa'ataituhu, maka aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, jadi ini adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi. Jadi istri Rasulullah di kalangan Yahudi. Huyai binti Akhtab, Huyai bin Akhtab atau Huyai Akhtab itu adalah zaim min zu'ama'il Yahud. Di antara pemuka di kalangan pemuka orang-orang Yahudi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf. Maka aku pun berbincang-bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada 2 orang di kalangan Ansar. Tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung bergegas pergi. Kenapa? Karena ngintip nih, siapa perempuan ini? Kok berani banget berkholwat dengan Nabi? Kok berani banget berbisik-bisik dengan Nabi? Ada apa ini? Wah, kalau betul-betul ini Nabi ini selingkuh, informasi yang heboh nih gitu kan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala rislukuma, sebentar.
sebentar, kalian berdua ke sini. Kalian berdua ke sini. Kenapa? Karena khawatir. Karena khawatir syaitan itu menancapkan kepada hati manusia tadi, kepada dua orang Ansor tadi, sebuah keburukan yang menyebarkan berita yang tidak benar kepada seluruh manusia, seluruh orang di kalangan penduduk ahli Madinah. Ya. Maka dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemari sebentar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha Safiyatu binti Huyai. Dia adalah Safiyah binti Huyai. Dia adalah Safiyah. Ya, untuk menegaskan siapa tuh perempuan yang tadi ngajak bicara Nabi, ini adalah istriku, kata Nabi. Dia adalah Safiyah. Kemudian dua orang tadi mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Ternyata apa yang ada pada dua orang Ansor ini salah apa? Persepsi. Tadinya apa? Ada sebuah tuduhan atau anggapan yang buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi menjelaskan. Nabi menjelaskan. Akhirnya disinilah yang perlu untuk kita sampaikan. Ketika ada suatu hal yang buruk, tuduhan yang buruk kepada kita, ya, jangan kita lawan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, ajak diskusi, ajak ngobrol, ajak berdialog. Ya, jangan sampai kita ini juga menuduh orang lain apa? Dengan tuduhan yang tidak tepat. Sehingga pepatah mengatakan al-insanu a'da'un mimma jahilu. Manusia itu saling bermusuhan satu dan yang lainnya mimma jahilu, karena ketidaktahuan mereka. Ya. Jadi jangan kita salah persepsi ketika orang menilai kita buruk. Jangan salah kita menjustis orang lain ketika orang lain menilai kita buruk, karena mungkin dikarenakan oleh diri kita semuanya. Ya, maka jangan pernah kita tabrir, membenarkan, mencari pembenaran. Untuk apa? Diri kita semuanya. Tetapi kita lebih baik untuk mencari sebuah apa? Sebuah kebenaran dari informasi yang sampai kepada kita, supaya tidak jatuh kepada sebuah keburukan dan itu langsung nancap kepada hati kita semuanya. Ini bahaya sekali. Ya. Kemudian qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri minal insani majrad dam, wa inni khashitu an yakdifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia majrad dam, ya, aliran apa namanya, aliran darah, ngalirnya situ syaitan di jalannya. Wa inni khasyitu, dan aku takut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di hati kalian berdua sesuatu yang buruk. Au syai'an, atau kalian akan membuat sebuah interpretasi atau sebuah kesimpulan yang buruk. Maka aku sampaikan sekarang. Lihat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk apa namanya, kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ke-6, ya, istihaduhu alal mu'min indal maut. Ya, kesungguhan syaitan kepada seorang mukmin ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Ya, jadi sungguh sangat luar biasa kesungguhannya syaitan ini. Ya. Dan dalilnya adalah yang tadi disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, menyebutkan bagaimana syaitan mengatakan, wa izzatika ya Rabb la abrahu ughwi ibadak madamat arwahuhum fi ajsadihim atau fi ajsamihim.
Ya, saya akan menyesatkan mereka selama-lamanya, selama ruh-ruh mereka berada di jasad-jasad mereka. Jadi ketika syaitan ini ngelihat ada orang dalam kondisi sakaratul maut, masuk dia. Masuk. Ya, dia bisikin tuh ke telinganya tuh untuk menolak mengatakan la ilaha illallah. Untuk menolak, untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat la ilaha illallah. Berusaha semaksimal mungkin seorang ketika kondisinya sakaratul maut, ya, itu syaitan menancapkan sebuah kalimat-kalimat kekufuran. Maka sejatinya dan sepatutnya bagi kita semuanya, ketika ada saudara kita mukmin, maka kita mentalqini la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hendak akan meninggal dunia atau kondisi sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Jadi mautakum di sini bukan orang yang sudah mati, bukan. Tapi orang yang kondisinya dalam sakaratul maut. Ya, untuk ditalqini la ilaha illallah. Nah, kalau orang yang sudah mati ini, apa manfaatnya buat dia? Tidak ada manfaatnya. Ya. Yang bermanfaat adalah orang ketika hendak mati. Karena disinilah syaitan sangat bersungguh-sungguh. Sebagaimana disebutkan bahwasanya syaitan bersungguh-sungguh dalam dua kondisi, ketika manusia dilahirkan dan ketika manusia akan diwafatkan oleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah musyarakatuhul insan fil mabiti wat ta'ami wasyarab. Ikut serta bersama manusia di tempat tinggalnya, di ketika dia makan dan minum. Jadi ikut tuh syaitan tuh. Jadi nggak pernah lepas daripada kondisi-kondisi manusia. Sehingga kata Rasulullah SAW, di sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wala asya. Jadi ketika seorang masuk ke rumahnya, kemudian dia zikir kepada Allah, kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika makan, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat tinggal untukmu, tidak ada makan untukmu. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi. Ketika seorang masuk ke rumahnya dan dia lupa untuk zikir, ya, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit, kamu dapat tempat tinggal. Ya, kamu dapat tempat tinggal. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan dia lupa untuk zikir, untuk berdoa ketika hendak makan, qala adraktumul mabita wal asya, kamu telah mendapatkan tempat tinggal dan untuk mendapatkan apa? Tempat makan. Kemudian tak kalah pentingnya daripada tipu daya syaitan adalah tashqiquhul ibad billahi azza wa jal wasairi umuril i'tiqad, membuat keraguan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala terkait perkara akidah. Jadi keraguan dimunculkan, yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah
wal yantahi. Ya, lihat. Jadi ini hati-hati nih terkait dengan masalah akidah. Ya, yang dimana tergelincir di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala illa man rahima rabbuna, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mendatangi di antara salah seorang di antara kalian. Kemudian syaitan mengatakan, "Man khalaqa hadza?" Siapa yang menciptakan itu ya? Ya. Man khalaqa kadza? Siapa menciptakan itu pula ya? Sampai akhirnya syaitan mengatakan, "Man khalaqa rabbak?" Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ini sudah. Jadi syaitan membuat keraguan. Awalnya siapa tuh yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa menciptakan manusia? Allah. Sekarang siapa menciptakan Allah? Ini hati-hati nih. Maka hati-hati, syaitan muncul, ya, atau munculkan sebuah keraguan pada hati manusia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan ini. Maka tatkala sampai kepada ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza balaghahu, ketika sampai pernyataan ini, falyasta'id billah, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, stop, sudah. Stop. Ya. Maka minta perlindungan kepada Allah, stop, enggak usah dilanjutkan lagi, ya. Kenapa? Ini berbahaya. Ya. Sehingga kalau orang sudah lupa kepada sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul keraguan. Oh iya ya, yang ciptakan Allah siapa ya? Nah, ini, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu al-khalaqa faman khalaqallah faman wajada dzalika falyaqul amantu billah. Jadi ada kalangan manusia ini iseng-iseng sebenarnya, iseng, tapi iseng-isengnya ini membuat sebuah keraguan di dalam keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai awalnya mungkin dia mengatakan, "Yo, siapa yang menciptakan makhluk?" Allah. Kalau gitu siapa menciptakan Allah? Hati-hati nih, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang du'afaul iman, orang-orang yang lemah imannya mereka kepada Allah, ini muncul pernyataan-pernyataan seperti ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada min dzalika syai'a," barang siapa yang mendapatkan hal tersebut, falyaqul, maka katakan, "Amantu billah," aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung kepada Allah, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini diantara tipu daya asyaitan kepada manusia. Kemudian yang lainnya adalah, ya saya pilih saja ya, at-tahrisyu baina al-musallin, ya, menimbulkan tahrish. Tahrish itu adalah apa? Kedengkian di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang senang salat, Di sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa ayyubadahu ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit takhrishi bainahum." Jadi syaitan itu sudah putus asa untuk orang-orang yang sholat beribadah kepada syaitan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka, oleh syaitan ini? At-takhrish bainahum, mengadu domba manusia. Ya, memunculkan sebuah kedengkian di kalangan manusia. Ini bahaya. Ya, ini yang dilakukan
asyaitan. Nah, ya. Dan ini adalah gambaran-gambaran tipu daya asyaitan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab.